Itu tadi masih banyak teman-teman guru yang masih bingung, belum lagi tugas-tugas banyak, jurnalnya belum selesai dan sebagainya. Kadang isi kepala itu penuh ya. Belum lagi yang kampusnya menekankan tugas portofolio per LK itu, topik dalam satu modul berapa topik yang harus dikerjakan, tugas-tugas portofolionya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Pada video kali ini saya baru pulang dari sekolah ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai seperti apa persiapan studi kasus yang Bapak Ibu nanti akan siapkan untuk ujian UKPPG, UTBK nanti di tahap 1 maupun tahap 2 nanti ya. Untuk yang terpanggil tahap 3, selamat Bapak Ibu guru yang sudah terpanggil PPG tahap 3 guru tertentu pada tahun ini ya. Semoga dimudahkan proses pelaksanaannya. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu guru bantu saya subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman, biar video ini semakin banyak manfaatnya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya kasih cara termudah untuk teman-teman mempersiapkan studi kasus yang bakal teman-teman jawab secara tertulis nanti di UTBK, UKPPG nanti. Nah, ini sebenarnya sudah saya sebutkan sudah saya berikan contoh di video sebelumnya, sudah saya kasih linknya Bapak Ibu guru. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah punya bayangan, punya terkait apa yang bakal Bapak Ibu lakukan nanti dalam membuat persiapan studi kasus Bapak Ibu guru. Sudah saya bilang bahwa ini sangat mudah karena kita tidak perlu lagi membuat studi kasus yang harus dicek plagiasinya, harus di bawah 70%. Kalau saya tidak salah ya, maaf kalau saya salah, harus plagiasi itu di bawah 70%, tidak perlu lagi. Kita tinggal cari studi kasus yang relevan dengan keadaan kelas kita, tinggal cari, kemudian mapel kita bisa jadi, karena studi kasus itu tidak harus dengan mapel kita ya. Bisa jadi karena kasus-kasus atau masalah yang terjadi di kelas, siswanya bandel, atau ada kemarin yang saya kasih lihat itu dia terkait dengan pendidikan inklusif ya, ada siswanya yang ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga bisa diangkat Bapak Ibu. Jadi tidak harus dengan mapel Bapak Ibu, tapi kalau mau dengan sesuai dengan mapel Bapak Ibu juga, itu bisa-bisa sah-sah saja ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah kasus umum pun bisa kalau memang itu terjadi masalah di kelas kita. Misalnya kelasnya malas belajar, kelasnya kalau belajar itu kurang semangat seperti itu. Nah, itu bisa diangkat untuk dijadikan studi kasus Bapak Ibu bro. Nah, baik, ini dia contoh pertanyaan yang bakal Bapak Ibu dapatkan nanti ya. Jadi sangat mudah karena kita sudah tahu pertanyaannya dan kita tinggal menyiapkan jawabannya. Persoalannya banyak teman-teman yang masih belum tahu harus kemana mencari studi kasus yang relevan, yang cocok untuk dirinya dan untuk kelasnya. Nah, sebagai contoh ini dia mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi. Jadi apa masalah Bapak Ibu yang pernah hadapi di kelas itu ya, sudah seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, mengatasi, upaya Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu di kelas ya. Apa upaya-upayanya. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari upaya yang Bapak Ibu lakukan ya. Setelah ada masalah, kita berupaya menyelesaikan, kemudian apa hasilnya, kita lihat hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah apa pengalaman bermakna yang bisa dipetik ya, pengalaman berharga yang bisa dipetik dari proses itu, proses penyelesaian masalah itu. Nah, mudah kan? Nah, cuman yang jadi masalah itu tadi,
masih banyak teman-teman guru yang masih bingung, belum lagi tugas-tugas banyak, jurnalnya belum selesai dan sebagainya. Kadang isi kepala itu penuh ya. Belum lagi yang kampusnya menekankan tugas portofolio per LK itu topik, dalam satu modul berapa topik yang harus dikerjakan tugas-tugas portofolionya. Itu yang paling berat Bapak Ibu sebenarnya. Nah, saya merekomendasikan untuk teman sekarang adalah saya siap membantu teman-teman. Seperti teman saya di salah satu di sekolah saya ini, saya buatkan persiapan soal studi kasus. Jadi dia tidak perlu lagi memikirkan persoalan studi kasus ini. Yang ada dia tinggal print. Setelah print dia bawa kemana-mana, ke tempat tidur, kemana dia hafal, dia baca ya. Karena untuk maksimalnya Bapak Ibu harus hafal. Kalau minimal Bapak Ibu pahami, supaya nanti saat menjawab 4 pertanyaan ini Bapak Ibu bisa menyusun kata-kata per kalimat dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, saya perlihatkan ya. Ini yang saya buatkan untuk teman di sekolah saya Bapak Ibu. Ini persiapan soal studi kasus Abdullah R ya. 1. Nah, ini dia pertanyaannya. Permasalahan yang pernah saya hadapi. Siswa dalam kelas saya memiliki kemampuan yang bervariasi, dari yang sangat cepat memahami materi hingga membutuhkan waktu lebih lama. Sebelum menggunakan PBL, metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan diskusi kelompok. Namun, hasil tujuan formatif menunjukkan bahwa banyak siswa yang tidak memahami konsep secara mendalam. Siswa dengan kemampuan tinggi merasa bosan, sementara dan kemampuan rendah merasa tertinggal. Nah, ini dia masalahnya. Jadi masalahnya itu terkait dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda ya. Jadi dia terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi endingnya ya Bapak Ibu. Nah, ini dia masalahnya. Kemudian apa upaya yang dilakukan untuk teman saya ini? Nah, upaya saya untuk menyelesaikannya, untuk mengatasi permasalahan ini, saya melakukan beberapa upaya sebagai berikut. Jadi ini dia upaya-upaya yang coba dilakukan untuk mengatasi masalah kelasnya. Yang pertama, itu identifikasi kebutuhan murid. Saya melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan setiap murid. Hal ini membantu saya memahami siapa saja yang memerlukan pendampingan lebih intensif dan siapa yang bisa diberikan tantangan tambahan ya. Kemudian yang kedua, pendampingan individu. Saya memberikan beberapa pendampingan individu kepada murid yang cenderung pasif dan enggan berbicara. Saya menggunakan pertanyaan pemantik untuk membantu mereka menyusun cerita atau pendapat yang akan disampaikan. Misalnya saya bertanya tentang pengalaman menarik yang pernah mereka alami dan bagaimana perasaan mereka saat itu. Kemudian diferensiasi konten dan proses ya. Saya membagi murid menjadi yang ketiga ya, beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Kemudian murid yang memerlukan bimbingan diberikan materi dasar dan pendampingan lebih intensif, sementara murid yang cukup mahir diberikan tugas mandiri yang lebih menantang. Murid yang sangat mahir diberikan tugas tambahan seperti membuat presentase menggunakan PowerPoint. Jadi Bapak Ibu, upaya yang dilakukan itu harus sesuai dengan masalah yang dihadapi ya. Ini tadi dia terkait dengan kesenjangan peserta didiknya. Ada yang sangat cerdas, ada yang sangat lemot ya. Jadi dari masalah itu apa solusinya? Jangan sampai Bapak Ibu guru membuat beda masalahnya, solusinya untuk siapa ya. Jadi harus jelas ya antara masalah, kemudian penyelesaian masalahnya apa, seperti itu. Nah, seperti contoh ini ada kesenjangan, makanya dia kasih proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan media pembelajaran. Saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, seperti gambar, video, dan alat peraga sederhana untuk menarik minat murid dan memudahkan mereka memahami materi. Misalnya
Saya meminta murid untuk menggambar pengalaman menarik mereka sebelum menceritakan secara lisan. Seperti itu. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan atas masalah yang terjadi di kelasnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga, adalah hasil dari upaya apa ya? Apa upayanya? Sekarang hasil dari upaya saya, penerapan PBL yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa, terutama jika melakukan dengan intervensi yang tepat. Meskipun tantangan seperti perbedaan kemampuan dan gaya belajar muncul, beberapa yang fleksibel dan personal dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang keempat adalah yang terakhir, pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik? Nah, ini dia pengalaman berharga yang bisa saya petik ya. Ada beberapa pengalaman penting yang bisa dipetik dari studi kasus ini. Yang pertama adalah keterlibatan siswa meningkat. Dengan penerapan strategi yang lebih personal, siswa merasa lebih terlibat dalam proses belajar. Mereka memulai menunjukkan minat yang lebih besar dalam memecahkan masalah dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka. B. Pentingnya fleksibilitas dalam mengajar ya. Guru menyadari bahwa metode yang sama tidak dapat diterapkan untuk semua siswa. Setiap siswa memiliki keunikan dalam cara belajar mereka, dan guru perlu lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi pembelajaran. Nah, itu yang kedua, pengalaman bermakna ya. Kemudian atau yang berharga. Yang ketiga adalah C, dukungan. Lebih diperlukan untuk siswa yang lambat belajar. Penerapan PBL tanpa dukungan yang tepat bagi siswa yang lambat belajarnya hanya akan memperlebar kesenjangan akademik. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi menjadi sangat penting untuk memastikan semua siswa mendapat akses yang sama dalam pemahaman konsep. Yang terakhir, pengalaman bermaknanya adalah manajemen waktu yang lebih baik. Guru juga belajar bahwa manajemen waktu adalah waktu krusial dalam pembelajaran PBL. Proyek-proyek harus dirancang agar dapat diselesaikan dalam waktu yang telah dialokasikan. Namun setiap memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan memahami secara mendalam. Nah, seperti itulah contoh studi kasus. Jadi ini teman saya ini, Pak Abdullah, sudah memprintnya kemarin. Kemudian dia bawa kemana-mana, dia masuk ngajar, dia bawa, dia ke tempat tidur, dia bawa. Karena ini perlu dipahami ya. Minimal dipahami, kalau bisa dihafal ya dihafal supaya enak nanti pada saat menjawab esai maksimal 500 kata di UKPPG ya, di UTBK-nya nanti. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tidak mau lagi pusing harus cari studi kasus yang relevan dengan masalah di kelasnya, harus cari studi kasus yang relevan dengan mapelnya, harus cari studi kasus yang sesuai jenjang yang diajarkan, Bapak Ibu bisa pesan lewat saya akan siapkan studi kasus untuk Bapak Ibu guru. Bagi yang tidak mau lagi pusing, tinggal persiap membaca saja, menghafal saja, selesai, tanpa harus memikirkan lagi masalah studi kasus ini. Jadi silahkan cek nomor HP saya di kolom deskripsi, nanti juga saya cantumkan di video ini. Silahkan Bapak Ibu lakukan pemesanan di langsung ke WhatsApp ya. Jadi jangan lagi bertanya ya. Harga yang saya kasih ini termasuk harga yang murah untuk menghilangkan beban Bapak Ibu guru. Saya kasih 50.000 per satu orang ya. Itu pun hanya untuk subscriber saja. Kalau di luar subscriber kalau dia tidak subscribe saya tidak kasih ya. Bapak Ibu guru. Jadi cukup 50.000. Bapak Ibu hilang satu masalahnya mengenai ujian tulis nanti yang Bapak Ibu akan hadapi. Jadi silahkan chat saya kalau memang Bapak Ibu mau. Silahkan ditransfer 50.000, nanti saya kasih rekeningnya dan sebagainya. Bapak Ibu guru tinggal transfer, kemudian saya buatkan, setelah itu saya kirimkan ke Bapak Ibu guru yang memang butuh akan studi kasus ini nantinya. Baik, silahkan dilihat nomor saya ya. Jadi intinya Bapak Ibu sudah pesan, sudah transfer, saya akan buatkan. Ini amanah,
saya pasti akan buatkan Bapak Ibu guru, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimudahkan semua, diluluskan semua PPG Piloting tahap 1, 2, dan insya Allah nanti bakal berjalan PPG Piloting tahap 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.